Halo, kembali berjumpa dengan kami, saya Harus Arif, dan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Mahkamah Konstitusi memutuskan sekolah untuk tingkat SD, SMP, baik itu sekolah negeri maupun swasta harus digratiskan. Artinya ini adalah kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk mengcovernya. Ya, pada akhirnya kepastian itu tiba bahwa pendidikan dasar itu seperti perintah konstitusi adalah hak asasi manusia. Karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar itu, baik negeri maupun swasta, itu layak dan harus dijalankan. Jadi benar bahwa hanya dengan modal awal itu, individu itu bisa bertumbuh. Dan itu sudah diketahui dari ribuan tahun lalu, bahkan dari abad pertama ketika institusi pendidikan itu menjadi semacam kebutuhan atau hak dasar manusia. Para filsuf awal, Aristoteles, Plato itu mendalilkan hal yang sama, bahwa hanya dengan pendidikan dimungkinkan manusia itu bertumbuh. Jadi memang tidak mungkin pendidikan itu dikomersialisasi, karena dia menjadi hak asasi manusia tuh. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh negara adalah memberi fondasi pada anak-anak kita untuk belajar secara gratis, karena bukan gratis sebetulnya, itu memang hak. Jadi nggak ada istilah gratis. Hak itu memang mesti dipenuhi. Gratis artinya nol bayarnya, bahkan nol pun nggak boleh, tetapi dia harus dipenuhi. Jadi kita mencoba memahami bahwa kegagalan pendidikan dari awal itu yang akan mempengaruhi masa depan Republik ini, atau masa depan human dignity, martabat manusia itu tidak bisa dipenuhi kalau dia tidak mampu untuk mengakses hal-hal yang sifatnya mendasar, itu pengertian dasar tentang sejarah manusia, pengertian dasar tentang kehidupan di bumi, pengertian dasar tentang alam semesta. Inilah yang kita sebut sebagai hal yang harus dan diwajibkan oleh konstitusi untuk dipenuhi oleh negara. Nah, Pak Prabowo udah benar membuat banyak sekolah, sekolah rakyat misalnya. Kendati itu masih sedikit ada masalah karena nanti ada pembedaan. Mereka yang bersekolah di rakyat, sekolah rakyat dianggap sebagai merengek untuk pendidikan. Padahal itu adalah hak. Jadi sudah benar, yang lebih tepat sebetulnya disebut aja sekolah. Dan itu tidak perlu disebut sekolah rakyat, berarti ada sekolah yang untuk elit, nggak begitu. Jadi anak-anak ini dari awal mesti mendapat semacam kesetaraan akses pada pendidikan, dan itu tidak boleh dibebankan pada orang tua. Itu harus dibeban bahkan pada lembaga swasta, itu harus dibebankan pada negara. Nah, swasta justru membantu dalam soal ini di bidang pendidikan dasar untuk memungkinkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia memperoleh pendidikan. Jadi sebetulnya konsepnya di situ. Mungkin karena keterbatasan anggaran tidak sampai ke pendidikan menengah apalagi tinggi itu, tetapi paling tidak Mahkamah Konstitusi sudah memulai satu tradisi untuk mengembalikan atau memastikan bahwa hak dasar manusia terhadap pendidikan itu dijamin oleh konstitusi. Artinya dalam keadaan apapun anak didik itu harus punya pengetahuan selama berapa, 9 tahun atau 12 tahun. Itu conditional. Tapi yang unconditional adalah bahwa hak belajar itu harus diberikan pada rakyat. Entah dia sekolah negeri, sekolah swasta, harus betul-betul dijaminkan satu kurikulum yang memungkinkan sang anak didik ini punya pengetahuan dasar untuk mengembangkan hidupnya lebih jauh nanti. Isu pendidikan gratis untuk anak SD sampai SMP atau usia belajar 9 tahun, wajib belajar sampai 9 tahun ini, saya pikir lebih strategis ya ketimbang apa yang sekarang sedang dikampanyekan oleh Gibran, agar anak-anak itu sejak dini sudah harus belajar menggunakan artificial intelligence gitu. Ya tentu tahap berikutnya adalah mengisi apa yang harus dipenuhi dalam kurikulum untuk memungkinkan seorang anak itu bertumbuh nanti. Tentu kita membayangkan ada percepatan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa robotics, artificial intelligence akan mengendalikan umat manusia. Itu artinya kritisisme mesti diajarkan sejak pendidikan dasar, bahwa manusia sedang bertumbuh dan akan berhadapan dengan problem-problem yang kita sebut sebagai mesinisasi manusia itu. Jadi kalau dari awal
dimulai dengan semacam pengertian bahwa tentu manusia bukan satu-satunya makhluk yang menghuni bumi, ada makhluk lain yang mungkin bersiap menggantikan umat manusia. Itu pun harus dimulai dibicarakan dalam abstraksi, dan kemampuan membuat abstraksi harus dimulai dari tingkat pertama pendidikan. Kan anak TK pun sudah mampu membuat abstraksi. Anak umur 3-4 tahun sekarang mampu untuk mengembangkan kapasitas berpikir abstrak. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa setiap manusia itu diutus oleh alam semesta untuk berevolusi, sekaligus beradaptasi, sekaligus mengatasi problem dia itu dengan kapasitas berpikir. Jadi di situ dipentingkan supaya kita dididik untuk mampu menyelesaikan soal dan tidak patah hanya karena gagal untuk menyelesaikan satu problem, dan karena itu para tutor, guru itu juga dibekali dengan pengetahuan yang sama, yaitu kemampuan untuk mengolah kuriositas anak didik itu supaya bisa diupload, bisa ditampilkan ke wilayah yang mungkin akan menimbulkan kegemparan bahwa seorang anak mampu untuk berpikir konstitusional, seorang anak mampu untuk berpikir artificial intelligence. Dan itu yang disebut sebagai persiapan guru supaya anak-anak ini bisa punya teman berpikir. Guru adalah teman berpikir anak-anak. Di dalam keadaan itu kita mengerti betapa pendidikan ini, investasi di bidang pendidikan itu adalah investasi yang paling penting tuh. Nah, Presiden saya kira mengerti itu, karena itu beliau menginginkan ada sekolah-sekolah unggulan, ada sekolah-sekolah kader, ada sekolah-sekolah untuk rakyat. Jadi memang investasi pendidikan itu harus mengalahkan investasi di bidang yang lain tuh. Karena hanya dengan SDM yang kuat artinya kurikulum pendidikan dasar itu memungkinkan seorang, kita bayangin misalnya kalau dia kuat di dalam pendidikan dasar, SMP, SMA udah cukup, mungkin matematiknya bagus, ilmu-ilmu dasar, fisika, kimia, biologi memadai untuk dia pakai untuk belajar sendiri di internet. Tetapi kapasitas etis dia juga itu harus diinstal ke dalam sistem berpikir dia atau sistem nilai dia sejak dari kecil. Jadi kemampuan teknis dan kemampuan etis itulah yang harusnya menjadi basis kurikulum dari kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun misalnya. Dan itu yang memungkinkan dia akan mendisiplinkan cara berpikirnya, dia akan meradikalkan bahkan kuriositasnya, dan itu bukan kenakalan, itu justru adalah kreativitas tuh. Jadi anak-anak kreatif inilah justru yang mungkin diperlukan bangsa ke depan tuh. Bukan melabel mereka sebagai anak nakal lalu dimasukin ke barak, justru karena kreativitas mereka tidak tertampung, maka eksplosinya itu menjadi semacam problem sosial. Padahal problem sosial lah yang menyebabkan mereka itu tidak mampu untuk diterima sebagai anak-anak yang luar biasa, tapi karena luar biasaannya itu tidak dimengerti, lalu dilabel sebagai anak nakal. Karena itu pentingnya untuk berpikir kritis tentang pedagogi, bukan sekedar nyebar demagogi. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak setuju. Apa argumen Anda? Karena banyak loh yang sepakat. Jadi dalam konteks hari-hari ini ketika anak-anak nakal itu hendak dididik di barak, orang mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu. Kan tetap kita paham bahwa beroperasinya pikiran kritis itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum-kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir tuh. Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, maka si anak itu akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu karena dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem supaya otak kita
secara fisiologi itu memproduksi enzim-enzim, otot-otot otak, kecepatan berpikir, amigdalnya itu selalu tersedia, percikan listriknya itu bagus. Ini yang kita sebut sebagai upaya untuk membackup anak itu supaya mampu mengembangkan daya pikirnya sendiri. Jadi kalau dimasukin di barak itu dia mau bersaing dengan siapa nanti? Sementara anak-anak di Vietnam, anak-anak di Thailand, di Amerika, di Eropa segala macam dididik di dalam konstruksi yang berbeda. Jadi begitu anak keluar dari barak, dia mungkin tubuhnya jadi sangat bagus, tegap, wataknya patuh, tetapi otaknya tidak berkembang karena tidak dilatih untuk punya kuriositas. Jadi konyol kalau beberapa dukungan untuk membawa anak didik ke barak itu masih diucapkan hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa justru kalangan militer merasa bahwa itu bukan urusan kami. Kalau anaknya nakal ya itu urusan orang tua. Kalau anaknya nakal itu artinya sekolahnya gagal. Kalau gagal mengajarkan disiplin diri. Kalau anaknya nakal sangat mungkin dia sedang menumbuhkan kuriositasnya. Jadi penting sekali, pedagogi itu penting supaya promosi-promosi yang dangkal itu tidak lagi beredar seolah-olah dengan satu tipping point, apa namanya, kata Alanis Morissette, I have one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette, gitu kan. Jadi jangan sampai seolah-olah percikan api karena di lighter itu menutupi tangan yang ada di dalam kantong yang sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya mau terangkan itu supaya betul-betul ada perdebatan intelektual di dalam upaya untuk membongkar feodalisme atau semacam keangkuhan dari para pemimpin sehingga seolah-olah pendidikan itu bisa diselesaikan di barak. Tidak, pendidikan itu tetap harus di sekolah, dituntun oleh guru yang juga punya otak, kan itu intinya tuh. Saya ingin kembali ke soal pendidikan gratis 9 tahun yang diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini secara kita mesti secara filosofis ya Bung Rocky, tapi kalau Anda tadi itu bukan gratis, itu memang kewajiban negara begitu ya. Artinya ini kalau dikaitkan juga dengan tadi ya sekolah di barak dan sebagainya, anak itu justru sejak kecil harus dididik nakal, tapi dalam konteks nakal itu berpikirnya ya, berpikir secara radikal, bukan dalam bentuk nakalnya tawuran gitu. Ya balik pada tujuan dasar pendidikan adalah membentuk watak dan memperlihatkan kemampuan berpikir, kan itu yang disebut sebagai alasan pendidikan. Jadi disciplinary society itu tidak mungkin menghasilkan curiosity, keingintahuan itu. Justru di dalam upaya untuk memaksimalkan daya pikir anak-anak itu, maka kewajiban negara adalah memberi kurikulum yang betul-betul menimbulkan keingintahuan. Sekaligus di dalam kurikulum itu juga diajarkan hal-hal yang akhir-akhir ini menjadi grammar dunia, yaitu environmental ethics itu. Jadi kalau anak didik kita pendidikan dasar paham bahwa pohon itu adalah sungai vertikal. Nah itu artinya dia sedang berpikir tuh. Karena sungai itu bukan sekedar yang horizontal, yang turun dari gunung sampai ke laut, tapi juga yang naik dari akar pohon melalui kapiler pohon itu tiba di daun, diolah oleh sinar matahari menjadi hijau daun, karbon disimpan di situ, makanan ditumpuk di situ, oksigen diproduksi siang hari. Jadi itu yang kita sebut sebagai anak ini adalah anak yang berpikir. Jangan seperti kalau misalnya ditanya, sungai itu apa? Lalu si anak bilang, sungai adalah air yang naik ke atas. Ke atas mana? Ke atas pohon. Berarti pohon adalah aliran sungai. Lalu anak itu dicerca, bu, ini anak nakal. Mana ada pohon jadi aliran sungai? Itu namanya gurunya yang bodoh itu, atau pemimpinnya, atau siapalah pejabatnya, mau gubernurnya atau siapa yang tidak mampu berpikir alternatif. Bahwa anak itu menjadi nakal di dalam pikirannya. Nah itu yang kita sebut sebagai hak anak untuk menjadi nakal dalam pikirannya, harus dibela oleh negara tuh. Nakal artinya dia sedang berpikir. Jadi sekali lagi bagus betul karena Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa hak anak untuk berpikir, termasuk berpikir radikal, itu dijamin oleh
konstitusi, dan itu harus dibiayai oleh negara, bukan dibiayai oleh individu. Bukan karena ya gubernurnya mungkin berbaik hati maka dibiayailah dia supaya terlihat bahwa gubernur punya kerjaan untuk memberdayakan anak-anak miskin ini atau anak-anak yang tidak mampu belajar. Tidak, itu ada tanggung jawab negara supaya tidak ada voluntarisme yang seolah-olah dipamerkan di situ. Ini anak lu udah kasih duit ya, mak udah jangan cengeng lagi. Enggak, itu ada tanggung jawab negara. Apapun yang dikeluarkan oleh pejabat, oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati, itu adalah uang rakyat untuk menghasilkan pendidikan bermutu bagi anak-anak kita. Jadi sekali lagi selamat Mahkamah Konstitusi paham bahwa hak dasar atas pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Artinya dia harus dipenuhi oleh negara, bukan oleh gubernur. Salam akal sehat. Iya, itu maksud saya, salam akal sehat.